Selamat datang di channel ini. Setelah kita mempelajari tentang distribusi variabel acak diskrit, selanjutnya kita akan pelajari distribusi peluang binomial yang meliputi apa itu variabel acak binomial, kemudian fungsi distribusi binomial, dan fungsi distribusi binomial kumulatif. Nah, yang pertama itu adalah variabel acak binomial. Variabel acak binomial adalah variabel acak diskrit. Jadi ini variabel acak diskrit dengan kondisi tertentu. Nah, apa tertentunya? Yaitu gini, yang ditentukan dari hasil percobaan binomial. Jadi tidak sembarangan percobaan. Kalau dia hasil dari percobaan binomial, variabel acak diskrit disebut, maka disebut variabel acak binomial. Nah, selanjutnya muncul pertanyaan, percobaan binomial yang gimana itu? Nah, ini dia. Percobaan binomial itu yang pertama adalah dia dilakukan berulang-ulang. Ya. Kemudian setiap kali percobaan yang berulang-ulang itu, setiap kali percobaan itu adalah saling bebas atau independen. Nah, kalau nanti kasus pengambilan bola, pengambilan kelereng, lampu, dan sebagainya, itu ada kalimat dengan pengembalian. Nah, berarti saling bebas dia. Nah, ciri yang ketiga itu adalah setiap percobaan. Jadi setiap dari beberapa kali percobaan pertama, kedua itu dan masing-masing dia memiliki dua kejadian, yaitu kejadian yang diharapkan yang nanti dikenal dengan istilah sukses, dan kejadian yang tidak diharapkan yaitu gagal. Dan ini memiliki nilai peluang sukses simbolnya P, peluang gagal biasanya dinotasikan dengan Q. Nah, nilainya dalam setiap percobaan, ciri keempat ya, dalam setiap percobaan tersebut nilai peluang setiap kejadian itu adalah tetap. Jadi sukses nilai P di setiap percobaan itu tetap, jadi tidak berubah karena dia bebas atau independen. Nah, berapa nilai P? Nilai Q-nya, gagalnya adalah 1 min P. Nah, sebagai contoh berikut adalah yang kategori percobaan binomial. Ani melakukan percobaan melambungkan sebuah uang logam sebanyak 3 kali. Kemudian ia mencatat munculnya sisi gambar. Nah, percobaan ini adalah termasuk percobaan binomial. Mari kita analisa. Nah, ini kalau dalam kasus soal permasalahan dilanjutkan seperti ini, berapa peluang muncul gambar sebanyak 2 kali, kayak begitu. Tapi kita hanya mengecek bahwa ini adalah merupakan percobaan binomial. Oke, yang pertama adalah dia bilang sebanyak 3 kali dilambungkan, berarti kan berulang-ulang sebanyak 3 kali. Nanti ini dinotasikan dengan N. Kemudian yang kedua, pelemparan pada waktu mencatat pelemparan 1, kedua, dan ketiga itu tidak dipengaruhi pada masing-masing pelemparan, gitu ya. Jadi dia bersifat saling bebas. Nah, yang diharapkan, kejadian yang diharapkan, dia mencatat muncul sisi gambar, berarti itu adalah kejadian sukses dengan nilai peluangnya P. Kemudian yang bukan gambar berarti notasinya Q atau istilahnya gagal. Nah, kemudian peluang sukses P itu adalah karena dia gambar dan angka, itu kan peluangnya hanya setengah, jadi 1/2. Peluang muncul gambar setengah, maka peluang gagalnya, kalau peluang suksesnya tadi P, peluang gagalnya, kejadian gagal yaitu Q adalah 1 min P. 1 kurang, ini kebetulan setengah, berarti hasilnya setengah juga. Nah, agar untuk lebih memahami, berikut contoh selanjutnya. Budi melakukan percobaan melambungkan sebuah dadu sebanyak 5 kali. Berarti banyaknya percobaan berulang, yaitu N5. Nah, itu notasinya ya, N. Kemudian pada setiap pelemparan, Budi melakukan pencatatan terhadap muncul mata dadu 3. Jadi ini kejadian yang diharapkan. Mata dadu 3
itu adalah metode 3, kemudian banyaknya metode 6, berarti peluang sukses, peluang muncul suksesnya itu adalah, maksudnya muncul metode 3 itu kan 1, angka 3 itu ada 1, kemudian semua angka di dadu ada 6, berarti P-nya, peluang suksesnya itu adalah 1/6. Nah, kemudian kalau mencari nilai Q, peluang gagalnya itu adalah 1 kurang 1/6. Berarti sama dengan ini jadi 6/6 ya, kurang 1/6 disamakan penyebut, berarti Q itu adalah 5, 6 kurang 1 5 ya, 5/6. Nah gitu, jadi setiap dilambungkan, jadi 5 kali melambungkan, setiap dilambungkan nilai P nya peluang diharapkan muncul 3 adalah 1/6, yang tidak muncul 3 adalah 5/6, jadi sukses 1/6, gagal 5/6, terus begitu banyak 5 kali, jadi tetap nilai P dan Q nya. Nah, contoh berikutnya, Budi melakukan latihan tendangan penalti sebanyak 3 kali, jadi percobaan berulangnya 3 kali, notasinya N3. Peluang sukses melakukan tendangan itu adalah 4/5, lihat soalnya dulu, dilakukan pencatatan terjadinya gol, nah gol berarti ini yang P, jadi pas. Peluang terjadi gol itu adalah udah diketahui di soal 4/5, berarti Q peluang gagalnya 1 kurang 4/5 berapa? 5/5 kurang 4/5 adalah 1/5, itu nanti cara menghitung Q gitu ya. Nah seperti itu contoh dari percobaan binomial. Nah selanjutnya fungsi distribusi binomial. Jadi sebelum tentang fungsi distribusi binomial, peluang binomialnya dulu itu adalah peluang dari suatu variabel acak binomial. Jadi peluang-peluangnya. Nah, distribusi binomial itu peluang-peluang nilai variabel acak binomial yang disusun dalam bentuk tabel ataupun fungsi. Nah, berikut fungsi distribusi binomial dapat berupa dikerjakan secara rumus, jadi secara manual, ataupun dengan menggunakan tabel. Nah, dengan yang menggunakan rumus peluang binomial, f kecil fx ini adalah peluang variabel acak binomial, yaitu caranya adalah sama dengan kombinasi banyaknya kejadian yang berulang itu, banyaknya kejadian yang diharapkan sampai n gitu ya. Semua kejadiannya, X-nya adalah banyak kejadian yang diharapkan, kemudian P peluang sukses, dan Q peluang gagal. P-nya dipangkatkan X, Q-nya dipangkatkan komplemennya, jadi N kurang X. Nah, tinggal dihitung, jadi pakai kombinasi kali peluang sukses pangkat X, peluang gagal pangkat N min X. Atau dengan cara yang kedua itu adalah dengan menggunakan tabel. Nah, kalau disajikan di dalam soal ada tabel, berarti kita dengan menggunakan tabel. Dan bagaimana cara melihat menggunakan tabelnya, sebentar dilihat pada contoh. Jadi penulisannya itu adalah fx, jadi fungsi peluang untuk nilai x tertentu, tulis b kurung x adalah banyak kejadian yang diharapkan, n-nya semua percobaan, dan p adalah peluang sukses. Oke, berikut adalah contohnya. Nah, Budi melakukan latihan tendangan penalti sebanyak 3 kali. Gitu ya, berarti N-nya 3. Peluang sukses melakukan tendangan adalah sebesar 4/5, jadi terjadinya gol 4/5. Kita lihat dulu yang ditanya, yang diharapkan. Jadi ini apakah P atau Q kita belum tahu. Tentukan peluang Budi mencetak gol, tepat 2. Berarti X-nya 2. Nah, kita tulis X-nya sama dengan 2. Gitu ya. Karena tepat gol mencetak tepat 2 gol, berarti mencetak gol, cari yang P itu adalah yang berhasil. Berarti mencetak gol 4/5, nah itulah P. Jadi peluang suksesnya 4/5. Maka kita cari yang Q. Q adalah 1 kurang P, P-nya 4/5, sama dengan 5/5 kurang 4/5, hasilnya 1/5.
Oke, baru kita cari soal menentukan peluang Budi mencetak 2 gol. Nah, itu adalah simbolnya F kecil. Kalau F besar nanti kumulatif. F kecil 2. Nah, inilah peluang Budi mencetak 2 gol. Jadi dinotasikan dengan F2. Itu sama dengan kombinasi, ya, N-nya adalah 3. Ini N-nya 3. Kemudian X-nya 2. Peluang sukses si P berapa P? 4/5. Itu 4/5 pangkat 2 pangkat X kali peluang gagalnya 1/5 pangkat 3 kurang 2 1. Nah, tinggal dihitung. Ingat cara menghitung kombinasi 32 adalah 3 faktorial, gitu ya. Kemudian 3 kurang 2 1 faktorial, dan si 2 sendiri 2 faktorial. Nah, ini dikuadratkan. Sekarang P nya adalah 4/5 dikuadratkan, 4 nya kuadrat 16, kemudian 5 nya dikuadratkan 25. Nah, ini tetap pangkat 1 berarti 1/5. Oke, kita lanjut hitung. 3 faktorial bagi 2 faktorial, kalau 1 faktorial itu nilainya 1. 3 faktorial per 2 faktorial kan 3. Jadi 3 2 1, ini 21, disederhanakan tinggal masih 3. Nah, 3 kali 16 per 25 kali 25 kali 5 125. Nah, ini tinggal dihitung. 3 kali 16 itu adalah 48, ya betul, per 125. Nah, inilah jawaban peluang Budi mencetak 2 gol dari dia melakukan usaha latihan menendang 3 kali. Seperti itu. Jadi ini jawabannya. Tapi kalau di option ABC dia berupa desimal, ya dirubah menjadi desimal. Sama dengan ini kali 3 berarti 1000 kali 8, ya. Jadi 125 kali 8 itu diingat hasilnya 1000 nanti. Nah, 48 kali 8 berapa? 48 kali 8, 8 kali 4 32, 8 kali 8 64. Jadi hasilnya 384. 384. Nah, ini desimalnya 0,384. Demikianlah jawaban dengan menggunakan rumus peluang binomial. Nah, selanjutnya kita akan coba dengan menggunakan tabel. Apakah hasilnya sama 0,384. Nah, berikut bagaimana kita akan menggunakan tabel distribusi binomial, ya, dengan contoh soal yang sama. Jadi X adalah, kita isi dulu, nanti membaca tabelnya perlu X, perlu N, perlu P. X yang diharapkan, N banyaknya percobaan, dan P nilai peluang sukses. Oke, X, lihat di soal, tentukan peluang Budi mencetak 2 gol, berarti X-nya 2. Sama seperti tadi waktu menggunakan rumus biasa, yang manual. Kemudian N-nya banyak percobaan yang berulangnya 3, N-nya 3. Nah, kemudian peluang suksesnya adalah 4/5. 4/5 nanti dalam tabel tidak ada, yang ada dalam desimal. Jadi silakan jadikan desimal. Ini kali 2 kali 2 berarti 8/10, 0,8. Gitu ya. Nah, sehingga caranya menjawab sekarang F2 itu sama dengan B, ini notasi saja, X-nya adalah 2, titik koma, N-nya adalah 3, kemudian P-nya adalah 0,8. Nah, sekarang kita cari tabel distribusi binomial. Berikut tabel distribusi binomial. Nanti tabel distribusi binomial itu ada juga tabel distribusi binomial kumulatif. Nah, sekarang bukan kumulatif, ini masih F kecil. Jadi cari tabel itu adalah dengan yang tabel distribusi binomial biasa, yang bukan kumulatif, ya. Oke, kita mulai. Sama dengan di tabel itu yang terlihat N dulu di luar, cari N-nya berapa nih? N-nya 3. Oke, ini 3 ya. Dapat 3. Kemudian X-nya 2. Nih, X-nya 2.
cari yang 2. Nah kebetulan ini 2, maka cari mendaftar, thread. P-nya peluang sukses itu adalah ini dalam desimal, cari yang 0,8. Ayo 0,8 mana ini. Oke, kita ketemukan, maka hasilnya ini. Jadi tinggal ditulis 0,384. Sama ya dengan tadi waktu mencari dengan rumus distribusi binomial. Nah, selanjutnya fungsi distribusi binomial kumulatif. Yang kumulatif sekarang. Fungsi distribusi binomial kumulatif yaitu peluang paling banyak X kejadian yang diharapkan. Jadi demikian bunyi redaksi dalam suatu soal. Nah, berikut adalah ini fungsi distribusi binomial kumulatif dengan hitung manual. Ini dengan menggunakan tabel distribusi binomial kumulatif. Jadi beda dengan tabel yang distribusi binomial biasa. Jadi ini yang kumulatifnya. Ada 2 tabel ya jenisnya. Oke, untuk menghitung peluang binomial yang kumulatif itu adalah, nah ini F-nya F besar, jadi bukan F kecil. Kemudian ini angka berapa dijumlahkan dari 0, 1, 2 sampai berapa di sini. Kalau ini 3 ya sampai 3, kalau ini 4 ya sampai 4. Karena peluang paling banyak X, jadi peluang paling banyak 4 kejadian berarti F0 tambah F1 tambah F2 tambah F3 tambah F4. Rumus F0 berapa, F1 berapa yang barusan. Jadi fungsi distribusi binomial biasanya tadi. Gitu ya. Kalau menggunakan tabel itu dengan langsung melihat tabel berapa nilai X, atau ini T ya, sebenarnya ini X kalau di tabelnya, kemudian berapa percobaannya N, dan berapa peluang sukses. Oke, untuk lebih mudah kita lihat contohnya sebagai berikut. Budi melakukan latihan tendangan. Nah, contohnya sama lah biar ada gambaran. Jadi tendangan penalti sebanyak 3 kali. N-nya 3 ya. Jadi N-nya 3. Peluang sukses, tulis dulu deh, N-nya 3. Peluang sukses melakukan tendangan sebesar 4/5. Nah, ini termasuk P apa Q kita belum tahu. Lihat soal, tentukan peluang mencetak gol, berarti inilah P. Jadi P-nya berapa tuh? 4/5. Nah, kalau 4/5 Q-nya dapat 1 kurang 4/5 sama seperti tadi, berarti 1/5. Ya, 5/5 kurang 4/5 1/5. Nih, sekarang tentukan peluang Budi mencetak. Nah, ini bedanya. Paling banyak 2 gol. Jadi bukan 2 gol, tapi paling banyak 2 gol. Paling banyak X kejadian. Nah, itulah ciri kumulatif. Berarti X-nya ditulis 2. Kalau menggunakan rumus itu F besar 2, berarti nanti kita hitung yang F0, mulai dari F0, F1, dan ditambah F2. Itu ya, masing-masing dihitung dengan rumus yang tadi, fungsi distribusi binomial. Jadi masing-masingnya dihitung. Oke, kita selanjutnya yang menggunakan tabel. Gitu. Jadi yang menggunakan tabel, silakan dicari N-nya sudah, X-nya sudah, P-nya sudah. Kita cari tabelnya. Jadi nyari tabelnya harus yang kumulatif. Nah, berikut dengan menggunakan tabel distribusi binomial kumulatif. Jadi cari tabelnya yang berisi simbol sigma. Nah, ini tabelnya. Dari soal tadi kan udah X-nya atau T itu adalah 2 ya, paling banyak 2 gol. Nah, ini 2. Jadi ini maksudnya sama dengan X. Kemudian N itu banyaknya percobaan, jadi usaha nendang 3. Peluangnya adalah 4/5. 4/5 jadikan desimal, nanti karena di tabel tidak ada pecahan, jadi dia berubah desimal 0,8. Jadi peluang kumulatif 2 gitu ya. Jadi peluang Budi mencetak gol paling banyak 2 gol, F besar tulis 2 sama dengan B, T atau X ini 2, kemudian N-nya 3, dan P-nya 0,8. Nah, mari kita cari di tabel. N-nya 3, berarti kita cari 3.
kemudian X-nya 2, T ini X ya, angka 2, cari 2, ini 2 ya, jadi ke situ. Nah kemudian P-nya, nilai P yang di atas 0,8 ini. Oke, kita ketemukan, berarti jawabannya adalah ini. Jadi 0,488 yang ini ya. Nah nanti kalau memang menghitung manual jadi nanti hasilnya sama, tapi biasanya dalam soal itu sering ditampilkan tabel. Cuman kemampuan kita membaca tabel, jadi yang mana diambil, nah tinggal dimasukkan, baru dapatlah permasalahan yang ingin dicari jawabannya. Jadi peluang Budi mencetak paling banyak 2 gol adalah 0,488, jadi sesuai dengan tabel seperti itu. Nah demikianlah distribusi peluang binomial, lanjutan daripada peluang distribusi variabel acak diskrit.